Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamrifo, NIM 19087223. Baiklah, pada video kali ini saya dan teman saya Muhammad Riyandinata akan mempresentasikan proposal kewirausahaan yang telah kami buat dengan produk makanan Crush Oreo. Yang melatar belakangi kami berdua untuk membuat produk makanan Crush Oreo ini adalah, sekarang ini bisnis makanan menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan yang bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Makanan biasa dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual yang tinggi. Salah satu makanan biasa yang sering kita temui adalah biskuit Oreo. Namun, masyarakat sudah mulai bosan karena rasa dari biskuit Oreo yang itu-itu saja dan biasa-biasa saja. Untuk itu diperlukan inovasi baru dalam mengolah biskuit Oreo tersebut, sehingga penyajian biskuit Oreo tidak monoton. Kami mencoba mengkreasikan biskuit Oreo tersebut dengan mengolah biskuit Oreo menjadi Crush Oreo yang sehat dan mengundang selera makan. Tidak hanya enak, biskuit Crush Oreo ini juga memiliki yang pertama, gambaran umum pasar. Nama produk Crush Oreo, jenis produk makanan, ukuran dengan cup kecil, manfaat utama sebagai alternatif makanan siap santap untuk memenuhi kebutuhan serat dalam tubuh, manfaat turunan sebagai cemilan dan kudapan ringan. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, segmen geografis. Usaha kami berada di wilayah perkotaan dengan padat penduduk, mulai dari masyarakat setempat, mahasiswa ataupun pelajar. Yang kedua, segmentasi demografis. Crush Oreo adalah produk universal yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, orang kecil, anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua. Semua dapat menikmati produk kami ini. Yang ketiga, segmen psikografis. Masyarakat Padang dengan berbagai perilaku, kelas sosial, gaya hidup, serta kepribadian dapat menikmati Crush Oreo. Karena Crush Oreo adalah makanan yang siap santap, mengandung serat untuk mengganjal perut, sehingga dinikmati oleh berbagai kalangan. Adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah strategi harga. Kami menetapkan margin dengan presentasi keuntungan yang diharapkan berdasarkan jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan Crush Oreo. Selanjutnya adalah strategi promosi. Metode promosi yang kami gunakan yaitu promotion mix dengan berbagai cara promosi. Yang pertama dengan promosi langsung. Yang kedua, mempromosikan bisnis kami ini di sosial media, di Instagram, Facebook, dan lainnya. Yang ketiga, strategi distribusi. Strategi penetapan distribusi yang kami gunakan yaitu strategi struktur saluran distribusi. Strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Alternatif yang dipilih dapat berupa distribusi langsung atau distribusi tidak langsung. Yang keempat adalah strategi positioning. Metode pendekatan positioning yang akan kami gunakan pada produk Crush Oreo adalah metode function concept dan pendekatan lebih banyak untuk lebih sedikit. Metode function concept menonjolkan function need dan produk Crush Oreo, di mana produk Crush Oreo merupakan produk makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyandinata,
NIM 19087223. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi kelompok kami yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi itu, yaitu aspek produksi dan operasi. Yang pertama, proses produksinya. Proses membuat krus Oreo yaitu ada bahan-bahannya, yaitu bahannya 250 gram tepung terigu, 1 bungkus Oreo, 600 ml air, 100 gram margarin, 100 gram gula pasir, setengah sendok makan garam, 2 butir telur ayam secukupnya, gula halus secukupnya, minyak goreng secukupnya, kayu manis. Selanjutnya cara membuatnya. Yang pertama, pisahkan biskuit Oreo dengan krim gulanya, hancurkan dan atau di blender hingga halus. Yang kedua, masak air, margarin, gula dan garam dengan api sedang sehingga mendidih. Yang ketiga, setelah mendidih, kecilkan api lalu masukkan tepung terigu dan biskuit Oreo yang telah dihaluskan, lalu aduk dengan spatula kayu hingga kalis, lalu matikan apinya. Selanjutnya, diamkan sejenak sehingga agak dingin, lalu masukkan telur, aduk lagi hingga merata. Selanjutnya, siapkan plastik segitiga atau piping bag, gunting ujungnya dan beri speed bintang besar. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam piping bag. Adonan siap di squeeze. Selanjutnya, siapkan loyang atau nampan, taburi tepung di permukaannya, lalu semprot adonan krus itu dengan panjang masing-masing 10 cm sesuai dengan selera kita. Gunakan gunting untuk memutus adonan dari squid lalu hingga adonan habis. Selanjutnya, agar krus tidak berubah bentuk pada saat digoreng, dapat dimasukkan terlebih dahulu ke dalam freezer minimal 30 menit. Setelah itu, krus siap digoreng. Lalu, gorengan krus dalam minyak panas, gunakan api sedang saat digoreng hingga matang. Lalu tiriskan selanjutnya hidangkan krus hangat dengan taburan bubuk gula halus dan kayu manis atau dikukul dengan saus coklat. Yang selanjutnya yaitu aspek organisasi manajemen. Dari kelompok saya terdiri dari 2 kelompok saja. Jadi ketua saya sendiri, bagian pemasar saya juga, lalu bagian keuangan teman saya tadi Muhammad Zamrifo. Selanjutnya job description, deskripsi pekerjaan masing-masing atau bagian dari struktur kelompok kami tadi. Yang pertama, ketua mengkoordinasi dan memimpin jalannya usaha serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha krus Oreo tersebut. Bagian pemasaran menjalankan usaha-usaha pemasaran produk terutama dalam hal promosi, baik itu melalui media cetak ataupun media sosial. Bagian produksi menyiapkan bahan yang dibutuhkan. Di bagian produksi menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan mengkoordinasi pelaksanaan proses produksi. Di bagian keuangan mengatur segala jenis pengeluaran dan pemasukan uang serta membuat laporan sebagai bentuk tanggung jawab. Selanjutnya, bagian aspek keuangan. 1. Perencanaan anggaran pengeluaran. Yang pertama, alat itu terdiri dari panci seharga 30.000, kompor gas seharga 150.000, kain lap 5.000, nampan 8.000, pisau 4.000, box ukuran 700 42.000. Total alat tersebut 239.000. Lalu bahan baku asumsi selama 1 minggu. Oreo yang isi 12 60.000, tepung terigu 8.000, margarin 5.000, telur ayam 41.000, garam 3.000, gula halus 1 kilo.
minyak goreng 1 kilo 8.000, air galon 4.000, gas yang 3 kilonya 20.000. Total bahan per minggu 169.000. Untuk 1 bulan produksi 676.000. Biaya pamflet atau brosur sebanyak 50.000. Jadi semua total pengeluarannya semuanya 965.000. Lanjut, analisis break even point. Perhitungan laba bersih. Total bahan baku 676.000. Total biaya dikurang dengan total biaya 50.000, jadi semuanya 726.000. Total revenue cruise Oreo yang 60 box kali 7.000 sekali 25.000 25 hari, jadi totalnya 1.500.000. Jadi laba kotornya 1.500.000 dikurang 676.000, total 9.824.000 selama 1 bulan. Laba bersih itu 9.824.000 dikurang 50.000, jadi laba bersihnya 9.774.000 per bulan. Perhitungan per harinya, jual harga 7.000, biaya penyusutan atau per bulan 70.000, biaya variabel atau per bulan jumlah unit yang terjual, berapa jumlah unit yang terjual. Mungkin itu dapat yang saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.